Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, waktu yang mulia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk beribadah kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada siang ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap jajaran kepengurusan Masjid Raya Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Imam dan yang teristimewa kepada Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ada kalanya kita manusia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah solat. Tetapi kesempatan itu berakhir ketika kita sudah disolatkan oleh orang lain. Ada kalanya kita manusia ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk memakai pakaian yang tidak berjahit, yakninya ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebelum kesempatan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipakaikannya kita kain kafan. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah, tidak semua kita diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita belum pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun rumah belum siap, tetapi kita sudah pindah ke rumah yang lain, yakninya ke alam kubur. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah zuhur, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, fastabiqul khairat, yakninya berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan. Kalau hari ini kita berlomba-lomba dengan pangkat dan jabatan, pangkat paling tinggi seseorang adalah pensiun. Kalau kita berlomba-lomba dengan harta hari ini,
harta terakhir kita adalah kain kafan. Kalau kita berlomba-lomba hari ini dengan kendaraan kita terakhir adalah keranda jenazah. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah zuhur, mari sama-sama kita berlomba berfastabiqul khairat, yakninya untuk selalu melakukan amal soleh dan amal kebaikan. Yang kedua yang harus kita laksanakan segera mungkin adalah wasari'u ila maghfirah, yakninya mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kaum muslimin kita mencari ampunan Allah? Kita manusia hari ini tidak luput dari dosa dan kesalahan. Termasuk bagi kami para ustaz, para buya, tidak ada satupun kita manusia hari ini yang tidak bersalah dan berdosa. Maka sebaik-baik kita adalah mencari ampunan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaum muslimin, istilah kita bahasa Minang, nasi sudah menjadi bubur, baru kita mengatakan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kesempatan masih ada, waktu masih diberikan oleh Allah, mari sesering mungkin kita berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, setidaknya kaum muslimin ada 3 panggilan Allah, seruan Allah yang sama-sama kita dengar dan disuruh kita melaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan melaksanakan ibadah solat. Kita melihat kaum muslimin, ketika ada seorang ibu, seorang wanita yang dalam keadaan hamil, ketika mereka sudah melahirkan, ketika bayi itu dibersihkan, dimandikan, kemudian bayi itu dibungkus atau dibaduang, setelah itu kalimat pertama yang diperdengarkan di telinga mereka adalah kalimat-kalimat azan. Kita meyakini kaum muslimin di Sumatera Barat ini, khususnya Kota Padang, 5 waktu sehari semalam panggilan azan itu kita dengar. Panggilan azan itu bukanlah suara manusia, tetapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan azan, panggilan melaksanakan ibadah salat tidak akan pernah bisa diwakilkan, tidak akan pernah bisa digantikan oleh orang lain. Jadi bagaimana caranya kaum muslimin, ketika kita sebelum disolatkan orang, kita yang datang untuk melaksanakan ibadah solat tersebut, sebelum kita diberdirikan di depan imam, kitalah dahulu yang mencari saf-saf, yang mencari barisan untuk berdiri di belakang imam. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah zuhur, kita diperintahkan melaksanakan solat dalam rangka untuk memenuhi rukun Islam yang 5, yakninya membuktikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Kadang kita melihat kaum muslimin sidang jamaah, mungkin ini bukan rahasia lagi bagi kita semua. Kadang sebagian manusia hari ini, mereka lebih takut kepada atasan, kepada pimpinan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika mereka sedang beristirahat, sedang berlibur, terdengar suara handphone, panggilan handphone. Di waktu itu juga, di saat itu juga, bos memerintahkan untuk datang dengan segera mungkin. Yang namanya kita anak buah seorang, maka kita dengan sesegera mungkin datang untuk menemui panggilan tersebut. Tetapi beda halnya ketika Allah yang memanggil dengan panggilan azan, kadang kita pura-pura tidak mendengar panggilan tersebut,
bahkan tidak menghiraukan panggilan Allah itu. Mungkin kaum muslimin sidang jamaah zuhur, bagi kita yang hadir di rumah Allah pada siang ini adalah orang-orang yang menunaikan panggilan Allah tersebut. Tetapi sebagian saudara-saudara kita, kadang mereka sudah berumur 50 tahun, berumur 60 tahun, sudah mendekati kematian, tetapi belum juga pernah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin, panggilan Allah yang selalu kita dengar, yakninya panggilan melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, hari ini semua jamaah haji kita di Indonesia sudah berkumpul di tanah suci Mekah, di padang Arafah. Mereka melakukan rangkaian haji yang paling penting, yakninya melaksanakan wukuf di Arafah. Ibadah haji bukanlah ibadah yang sembarangan, baik dari segi materi mengeluarkan harta yang begitu banyak, tetapi dengan harta yang banyak tersebut Allah janjikan kepada orang-orang yang hajinya mabrur adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mabrur di sini kaum muslimin bukan mabrur di tanah suci, tapi mabrur di tanah air. Mungkin ketika mereka sebelum berangkat haji, mereka adalah orang-orang yang temperamen, orang-orang yang pemarah. Tetapi ketika mereka kembali ke tanah air, mereka menjadi orang-orang yang lembut. Mungkin ketika mereka sebelum pergi haji, mereka adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, atau orang-orang yang sakunya bajai. Tetapi ketika mereka sudah datang kembali ke tanah air, mereka menjadi orang-orang dermawan. Ini membuktikan salah satu bentuk haji yang mabrur. Mereka memperbaiki diri sebelum berangkat haji dan kembali ke tanah air. Dan yang terakhir kaum muslimin, panggilan Allah yang sama-sama kita dengar, yakninya panggilan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang bernafas akan mengalami yang namanya kematian. Kematian tidak pernah memandang bulu, baik dia sebagai seorang penguasa, pengusaha, ataupun orang rendahan atau pemulung sekalipun, kematian itu tidak akan pernah memandangnya. Semua kita akan mengalami yang namanya kematian tersebut. Tetapi bagaimana caranya kaum muslimin sebelum kematian itu hadir di hadapan kita semua? Mari sama-sama kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ibarat seseorang yang mengalami perjalanan jauh, contoh kita pergi ke Jakarta, pastilah kita membawa bekal untuk hidup di sana. Begitu juga halnya dengan kematian. Ketika kita datang untuk menemui Allah, kalau kita tidak pernah membawa bekal sedikit pun, maka kedatangan kita di hadapan Allah sia-sia dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka dari itu kaum muslimin, ketika kematian, panggilan kematian itu datang kepada kita semua, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita beribadah kepada Allah, mari kita laksanakan panggilan-panggilan Allah, mari kita jauhi segala larangan-larangan Allah. Karena kaum muslimin, karena Nabi mengatakan orang yang cerdas itu bukan orang yang bergelar profesor, bukan orang yang bergelar doktor, tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Mungkin kaum muslimin sidang jamaah zuhur, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. 3 panggilan Allah yang akan kita temui dan kita dengar. Yang pertama, panggilan melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, panggilan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang ketiga, panggilan kematian. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kami yang menyampaikan, ini bisa menjadi ladang amal ibadah. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekilafan dan kekurangan datangnya dari diri kami yang menyampaikan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Astaghfirullahalazim.
Kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La